Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ustadz Achiruddin LC selaku Direktur Utama Al-Hafiz Tour and Travel sekaligus pemateri kita pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu serta webinar yang semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, izin kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rian Afriansa selaku moderator. Insya Allah saya yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini hingga selesai insya Allah. Sebelum masuk ke dalam inti acara, Bapak Ibu izinkan kami untuk sedikit menyampaikan biografi dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama Ustadz Achiruddin Abu Hisam LC, tempat tanggal lahir Palembang 14 Desember 1985. Pendidikan terakhir alumnus Universitas Islam Muhammad bin Saud Saudi Arabia, cabang Asia Tenggara yang biasa kita kenal dengan LIPIA Jakarta, dari Fakultas Syariah tahun 2015. Aktivitas Ustadz sehari-hari yakni yang pertama Direktur Utama Al-Hafiz Tour and Travel, kemudian Pembina KPMI Palembang, kemudian Pembina Yayasan Tarbiyatul Ajyal dan TPQ Imam Ibnul Qayyim. Kemudian pengisi kajian di beberapa masjid di Kota Palembang dan di luar Kota Palembang. Itulah sedikit gambaran biografi dan kegiatan sehari-hari Ustadz. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya umroh adalah salah satu ibadah yang sangat mulia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai kaum muslimin mengetahui bagaimana sih tata cara umroh yang benar, bagaimana sih umroh yang sesuai sunnah, karena ini akan berdampak terhadap diterima atau tidaknya ibadah umroh yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita simak dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kepada Ustadz Achiruddin LC, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tama-tama saya ucapkan jazakumullahu khairul jaza pada saudara-saudari, Bapak Ibu peserta webinar malam ini dalam rangka at-tafaqquh fi mas'alati al-umrah wal hajj. Dalam rangka memahami bagaimana umrah atau haji, karena umrah disebut haji shagir, haji kecil. Bagaimana haji tersebut atau umrah tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa
bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, malam ini insya Allah kita akan menjelaskan bagaimana umroh ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ibadah tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal kecuali memenuhi syarat-syaratnya. Bagaimana salat ada syaratnya, puasa ada syaratnya, dan syarat jika tidak dipenuhi, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita ketahui bahwasanya ibadah, ada ibadah yang dalam bentuk qaul, ucapan, ada lagi dalam bentuk dikerjakan dengan badan, ada lagi ibadah dalam bentuk harta, dan ibadah yang mencakup semuanya, ya, ibadah mencakup qaul, mencakup ibadah fisik dan juga harta, adalah ibadah haji dan umroh. Maka seorang muslim pertama kali yang dia pikirkan, yang harus dia eh, lakukan sebelum melakukan ibadah yang besar ini, maka dia mesti mengilmuinya. Jika tidak, maka dia akan menyesal. Di mana ibadahnya kemungkinan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat, kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Begitu juga umrah, begitu juga haji. Beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku tata cara manasik ibadah haji kalian. Masuk di sini umrah, karena beda antara haji dan umrah yaitu cuma satu saja tambahan rukun haji dan umrah, di mana haji ada tambahan yaitu wukuf di Arafah. Ini menunjukkan bahwasannya amalan haji dan umrah tidak jauh beda. Atau bahasa lainnya, ibadah mesti melihat, menjiplak, mengikuti mia-mia 100% bagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Nabi Muhammad SAW, beliau haji dalam seumur hidupnya setelah beliau di Madinah sekali, yaitu ketika Allah mewajibkan haji. Haji beliau sampai wafat sekali. Kata sahabat, "Ra'aitu Nabiya SAW yarmi ala rahilatihi yawman nahri." Aku melihat Nabi SAW melempar, itu melempar jumrah, jumrah Aqabah di hari Nahar, itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Dia mengatakan kepada sahabat-sahabat, "Itakhudhu manasikakum." Hendaklah kalian ambil tata cara manasik haji kalian. Inilah adri la'alila ahujju ba'da hajjati hadi. Sungguhnya aku nggak tahu, bisa jadi aku nggak haji tahun depan. Benar, ya. Nabi SAW, ya, 2 bulan atau 3 bulan dari mengucapkan itu, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim yang ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedih.
Bukan wajib dia bersedih, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Salatnya tidak diterima, puasa tidak diterima, sedekah tidak diterima. Padahal salat ya cuma dia pergi ke masjid pulang. Sedekah dia ambil uangnya di dompetnya ya, 10.000, 100.000. Puasa sedih dia jika tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana jika itu ibadah haji dan umrah yang ibadahnya membutuhkan perjalanan yang sangat-sangat lama, minimal 9 hari kalau umrah, ya maksimal 3 bulan. Sekarang udah ada yang ya 1 bulan perjalanan karena dia memakai menggunakan visa umrah tersebut. Akan tetapi jika tidak diterima ibadah tersebut, alangkah capeknya fisiknya, alangkah banyaknya uangnya terbuang. Kenapa? Karena ibadahnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat ibadah itu ada 2. Yang pertama, ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin." Katakan, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya beribadah, hanya menyembah, mengikhlaskan, memurnikan ibadah tersebut hanya buat Dia saja. Bukan dalam surah Az-Zumar. Inilah makna la ilaha illallah. Artinya la na'buduhu wa la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang muslim beribadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Ikhlas memurnikan hanya buat Dia saja. Makanya ibadah jika dia riya, dia berangkat ke tanah suci riya, ingin dipuji, atau sum'ah, ingin didengar, pulang umroh, pulang haji dipanggil Pak Haji, jika nggak dipanggil Pak Haji maka dia sedih, maka ini sum'ah. Dipanggil Pak Umroh misalnya, wal'iyadu billah, maka ini pembatal amal dia. Karena di situ sudah masuk ke dalamnya adamul ikhlas, ketidakikhlasan. Sehingga ibadahnya itu sia-sia. Keberangkatan dia 9 hari, 12 hari, 13 hari tidak dinilai oleh Allah Taala. Kenapa? Karena niatnya riya. Makanya saya secara pribadi jika sedang membimbing umroh, saya ingatkan teman-teman, ya, bapak, ibu yang ikut itu agar tidak mudah-mudah memosting memosting foto-foto yang mereka ambil ketika mereka sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Khawatir ibadah belum selesai, ria, sum'ah masuk. Sehingga apa? Ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal belum selesai. Ada kita tengok terkadang orang sibuk dia berfoto-foto seusai tawaf, lalu dia kirim itu fotonya, dia buat status dan seterusnya, sehingga apa? Ada yang memuji. Oh sedang umroh ya Pak? Oh iya sedang umroh, ini jangan ganggu dulu ya. Kita tidak menuduh dia, tapi dikhawatirkan ya tidak ikhlasnya, ya itulah yang menyebabkan dia, ya riaknya yang menyebabkan dia posting itu, sehingga apa? Ibadahnya eh, batal atau ibadahnya tidak bernilai pahala karena sudah dimasuki ya, riak.
Dan Nabi SAW, man ra'a ra'ahullah, wa man samma'a samma'ahullah. Barang siapa yang ria, Allah akan permalukan nanti dia. Dia diperlihatkan riaknya di depan manusia. Barang siapa yang sum'ah, Allah akan terdengarkan ya di depan khalayak ramai sum'ahnya. Wal'iyadu billah. Dan ria, wal'iyadu billah, salah satu tanda, salah satu ciri orang-orang yang kata Allah, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Yaitu bagaimana pendapatmu tentang orang-orang, kata ara'aita, kabarkan kepadaku tentang orang-orang yang mendustakan agama. Apa kata Allah? Yura'un, mereka riak di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Syarat yang kedua yaitu mutabah. Kalau ikhlas, rata-rata kaum muslimin ikhlas. Rata-rata ikhlas. Benar-benar mereka umroh itu rindu. Ada kecintaan kepada Allah. Ada kecintaan kepada Rasulnya. Ingin masuk surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ingin dihapuskan dosanya. Orang pergi haji dan umroh. Pulangnya sebagaimana dilahirkan lagi oleh ibunya. Tanpa dosa. Hingga mereka benar-benar sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dalam bab ikhlas. Walaupun sebagian juga ada yang tidak ikhlas atau kebanyakan. Tapi yang kedua, inilah yang menyebabkan banyaknya berguguran kaum muslimin ya di dalam nilai-nilai pahala bahkan ibadah umroh itu sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara ibadah haji umrah kalian dariku. Makanya Nabi SAW untuk hal mikot tempat-tempat di mana jika kita sampai di situ kita membaca niat kita, mengucapkan niat kita. Labbaik Allahumma umratan. Ditetapkan oleh Nabi SAW. Penduduk Madinah Dzulhulaifah, penduduk Syam, penduduk Yaman dan sekitarnya dan orang yang melewatinya Lam-lam. Dan disebutkan Nabi SAW. Datang orang-orang yang tidak mengerti sunnah, mereka ihramnya sampai turun dulu di bandara Jeddah. Maka dia keliru, dia salah. Ya. Karena tidak ada satupun dalil yang mengatakan mikot di Jeddah. Yang ada jika pesawat melewati rute Jeddah, maka dia mesti melewati mikot yang bernama Yalamlam. Berarti mereka membaca niat mereka, mengucapkan niat mereka di atas pesawat. Kenapa? Sunnah Nabi SAW. Dia mewajibkan bagi orang-orang yang haji umroh ya untuk mendatangi tempat-tempat tersebut atau melewati tempat tersebut, maka mereka sudah memasang niatnya, mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Yang mengerikan lagi teman-teman ya, bahwasanya berbuat bid'ah. Apa itu bid'ah? Yaitu mengada-ngada sebuah amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tapi ibadah itu mirip ya, dengan yang diajarkan Nabi SAW, tapi tidak diajarkan Nabi SAW. Baik berupa zikir, baik berupa amalan anggota badan atau keyakinan-keyakinan, jika dilakukan di Madinah. Kalau kita lihat haram kota Makkah, pahala di Makkah lebih besar dari pahala di haram Madinah. Makkah 100.000, Madinah 1.000. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tanah haram Madinah ma baina saurin wa irin. Jarak
tanah haram di kota Madinah, yaitu antara Bukit Tsaur dan Bukit Ir. Lalu Nabi melanjutkan, barang siapa yang berbuat bid'ah atau awa muhditsan, melindungi pelaku bid'ah. Ini makna pertama yang dimaknai oleh para ulama. Yang kedua, barang siapa yang membuat fitnah dan melindungi tukang fitnah yang menyebabkan kaum muslimin di kota Madinah menjadi saling benci membenci misalnya, bahkan saling bunuh membunuh. Maka kata Nabi SAW, fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat semuanya, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Dan kita lihat hari ini banyak sekali kaum muslimin, mereka kalau maksiat, ya, dosa besar, hampir tidak melakukan di sana. Tapi bid'ah, hampir setiap berangkat mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya ibadahnya tidak diterima, akan tetapi dia juga mendapatkan laknat Allah, malaikat dan manusia. Oleh karena itu kami, ya, Travel Hafiz, ya, Travel Hafiz At-Tur mengadakan webinar ini untuk memberikan pencerahan agar kita benar-benar ketika ingin umroh atau haji memilih, ya, travel yang benar-benar mengajarkan, bukan hanya travel capnya sunnah, tapi benar-benar pembimbingnya menjelaskan sunnah-sunnah Nabi SAW. Menegur jamaah-jamaah yang mereka melakukan perbuatan menyelisih sunnah Nabi SAW. Karena beliau mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa mengada-ngada di dalam urusan agama kami yang tidak pernah kami lakukan, maka ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa melakukan sebuah amalan yang tidak pernah kami lakukan, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama ditolak, yang kedua dilaknat oleh Allah Tabaraka wa taala. Kasihan kaum muslimin, mereka gak tahu menahu masalah ini. Mereka daftar di sebuah travel misalnya. Ternyata travel itu mengadakan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga harusnya dia pulang membawa pahala yang banyak. Pahala membawa murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena berbuat bid'ah, berbuat fitnah di tanah haram berbeda dengan berbuat di negeri dia. Maka di sini kami berikan contoh-contoh yang sering dilakukan. Ini ada saya tulis di sini ada 7, nanti saya tambahkan ya sesuai dengan bab-babnya atau tempat-tempatnya. Pertama bid'ah ketika ihram. Yang kedua bid'ah ketika tawaf. Ini paling banyak. Kemudian bid'ah ketika sa'i antara Safa Marwah. Kemudian juga bid'ah ya ketika tahallul. Kemudian juga ada lagi bid'ah ketika mazarat, ketika sedang melakukan city tour. Itu juga ada bid'ahnya. Ya. Wal'iyadu khususnya city tour di kota Madinah. Begitu juga city tour di Makkah juga banyak bid'ah. Di sini kita tulis di contoh bid'ah di dalam umroh, yaitu mengucapkan niat ketika tawaf, ketika sa'i, ketika tahallul. Ya.
Sebelum kita membahas ini, niat yang kita ucapkan labbaik Allahumma umratan, di dalam salat ada yang namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di dalam umroh atau haji disebut ihram. Kalau takbiratul ihram, kalau umroh haji ihram, maka dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Itu berlaku semua larangan. Ibarat salat, nggak boleh lagi ngobrol, nggak boleh lagi makan. Kalau sudah takbir, nggak boleh lagi melakukan perkara-perkara ngobrol dan seterusnya. Begitu juga ketika ihram, sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, berlaku larangan-larangan. Sampai kapan? Ibarat salat sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Salam di dalam ya ihram umroh yaitu tahallul. Jadi niatnya pertama saja. Itu ketika dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Selesainya ketika tahallul. Ibarat salat salam. Jadi nggak ada niat tawaf. Nggak ada niat sa'i. Nggak ada niat tahallul. Nggak ada riwayat satupun Nabi nawaitu an atuf. Nawaitu an as'a. Nawaitu atahallal. Nggak ada. Nggak ada. Ini tawaf. Dia, ya Allah, aku ingin tawaf. Ya emang Allah nggak tahu. Ini pengen tawaf, Allah sudah tahu. Silakan tawaf. Aku ingin sa'i. Ya, dia bacakan yang nggak ada. Ini khawatir karena ini berbuat perkara yang tidak pernah diajarkan Nabi, bahkan tidak dibahas di kitab fikih. Niat tawaf, ya, kecuali seorang yang ingin tawaf sunnah, maka dia niat tawaf sunnah. Tapi niat dalam hati, bukan dia mengucapkan nawaitu an atuf sunnah. Enggak. Tapi dia dalam hati ingin niat tawaf sunnah, muter dia 7 kali. Ya. Jadi nggak ada mengucap niat ya tawaf, sa'i dan tahallul. Kemudian di sini juga kita tulis meyakini tidak sah tawaf jika tidak mencium rukun Hajar Aswad. Rukun itu artinya sisi. Dan Ka'bah memiliki 4 sisi. Ada orang meyakini kalau tidak mencium Hajar Aswad, tawafnya nggak sah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berusaha berdesak-desakan. Ya, sikut sana, sikut sini. Bahkan berbuat zalim. Padahal mencium Hajar Aswad sunnah. Jika tidak, maka dengan memegang. Jika tidak, dengan isyarat. Atau dengan tongkat, kemudian tongkatnya dicium. Itu yang ada. Ketika dia sudah menyikut, mengganggu, dia berbuat apa? Dosa lebih besar dari pahala yang dia akan peroleh. Menyentuh Hajar Aswad sunnah, menyenggol orang, mendorong orang dengan kuat, itu mendatangkan dosa atau perbuatan zalim. Kata Nabi, wattaqullah. Hati-hati berbuat zalim, fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, mencium rukun yamani. Rukun yamani cuma disentuh. Ini pendapat yang paling kuat. Bukan dicium. Ya. Ketika di rukun yamani itu cuma menyentuh saja. Jika tidak, tidak isyarat kata para ulama. Karena Nabi tidak pernah isyarat kepada rukun yamani. Nabi cuma isyarat ketika tidak bisa mencium Hajar Aswad, Nabi isyarat dari jauh. Bismillahi Allahu Akbar. Atau mengatakan Allah. Atau mengatakan imanan bik. Wa tasdiqan bi kitabik. Wa tibaan bi sunnati nabiyik. Ya. Enggak dia mencium rukun yamani. Rukun yamani cuma menyentuh saja,
Jika tidak bisa menyentuh, tidak isyarat. Bayangkan. Di mana Nabi membedakan antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Hajar Aswad, jika kita tidak bisa mencium, maka kita isyarat. Jika kita tidak bisa menyentuh, ya, maka kita isyarat. Bukan memaksakan diri. Ya. Yang parah lagi, wanita berdesak-desakan masuk ke dalam gerombolan laki-laki. Nggak kebayang kita. Bagaimana ada travel menganjurkan wanita-wanita yang ikut di travel dia, ayo ibu-ibu nggak apa-apa berdesak-desakan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sampai saya pernah melihat dan menolong ada ibu-ibu jilbabnya lepas. Sedangkan rambut wanita nggak boleh terlihat walaupun satu helai. Karena hukumnya wajib menutupi rambut. Bahkan ada lagi jemaah ibu-ibu yang dibiarkan mendatangi multazam. Bahkan bukan multazam yang dia datangi, tapi di bawah pintu Ka'bah bukan multazam. Dia bergantung ibu-ibu itu sehingga auratnya kelihatan dari lengan sampai sikunya. Jatuh dia kepada dosa. Wal'iyadzubillah, membuka aurat di depan yang bukan mahram dia dosa. Subhanallah. Kemudian yang keempat yang paling banyak dilakukan ketika tawaf. Seorang menyentuh Hajar Aswad itu mencari barokahnya, bukan dalam rangka ta'abbudan, bukan dalam rangka beribadah. Ya, kita mencium Hajar Aswad ta'abbudan karena mengikuti Nabi, karena Nabi menciumnya, karena Nabi berisyarat kepadanya, bukan mencari barokah. Saya pernah dapat jamaah itu ketika saya dulu ikut travel umum, ketika saya masih bimbing di travel umum, ya. Saya dapat ya ada jemaah travel lain itu dia usap sorban dia sama peci dia lepas semuanya, dia gini usap-usapkan itu ke Hajar Aswad. Ditanya untuk apa, nanti bisa barokah dibagi-bagi di keluarga. Innalillah. Kita mencium Hajar Aswad, menyentuh isyarat karena ta'abbudan, karena beribadah, karena Nabi melakukannya. Makanya Umar bin Khattab pernah berdiri di depan Hajar Aswad. Wahai Hajar Aswad, kamu itu batu biasa. La tadur wa la tanfa. Tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Kalau seandainya aku tidak mencium, aku tidak melihat Nabi menciummu, maqabbaltuk, aku juga tidak akan pernah mencium kamu. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan pernah menciummu, wahai Hajar Aswad. Ini menunjukkan bahwasannya mencium Hajar Aswad ta'abbud, bukan tabarruk. Ini mencari barokah. Makanya ketika isyarat kepada Hajar Aswad mengatakan Bismillah ya Allah, untuk membesarkan Allah tabaraka wa ta'ala, mencari barokah. Lepara lagi ada orang-orang mereka bukan hanya Hajar Aswad, ya. Itu yang poin ke-5, menyentuh seluruh rukun Ka'bah. Bahkan bukan hanya rukun Ka'bah yang disentuh, Ka'bahnya dipeluk. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, dipeluk Ka'bahnya sambil nangis-nangis meluk Ka'bah. Ya. Ketika Muawiyah radhiyallahu anhu beliau tawaf, beliau sentuh Hajar Aswad, beliau sentuh rukun Syam, beliau sentuh rukun Irak, beliau sentuh rukun Yamani. Datang alimnya sahabat Abdullah ibn Abbas.
Kata Abdullah bin Abbas, wahai Muawiyah, khalifah Rasul, khalifah kaum mukminin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan apa yang kau lakukan, yaitu menyentuh semua rukun. Beliau hanya menyentuh rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Ditegur oleh Abdullah bin Abbas. Ya, Muawiyah beralasan ya cuma menyentuh saja. Tapi Abdullah bin Abbas menjelaskan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disentuh cuma dua. Maka setelah diskusi mereka, dia Muawiyah rujuk karena dia keliru. Ya, dan Abdullah bin Abbas sangat keras di dalam membela sunnah Nabi SAW. Pernah dalam masalah haji tamattu, Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi hajinya mengatakan yang paling afdal adalah haji tamattu. Lalu tabi'in mengatakan, bukankah Umar, bukankah Abu Bakar hajinya begini-begini? Apa kata Abdullah bin Abbas? Hampir-hampir hujan batu turun dari langit. Saya mengatakan kata Nabi, kalian mengatakan kata Abu Bakar dan Umar. Gimana orang-orang sekarang mengatakan kata ya, yai, kata yai ini, kata ustadz ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abu Bakar, Umar saja nggak boleh dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang lainnya. Nah, orang yang paling afdal setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Kalau seandainya iman umat Nabi Muhammad dari zaman Nabi sampai hari kiamat ditimbang dengan Abu Bakar, ya maka imannya semuanya kalah dengan iman satu orang Abu Bakar itu. Bagaimana orang yang membenturkan pendapat Nabi dengan pendapat orang tuanya, ya ustadznya, ya seperti itu. Kemudian yang keenam, ya, berdesak-desakan ketika menuju Hajar Aswad dan Rukun Yamani, ini sudah saya singgung tadi. Harusnya tidak berdesak-desakan seperti itu. Harusnya tenang. Ya, jika tidak dengan isyarat aja. Ya, dari kejauhan, khususnya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu memaksakan diri untuk mendatangi Hajar Aswad, pertama dia mengorbankan tenaga. Yang kedua dia ikhtilat, yaitu bersentuhan langsung dengan desakan. Dan ini tidak masuk di akal bagi wanita maaf yang waras. Kenapa? Karena pernah budaknya Aisyah radhiyallahu anha. Dia berdesak-desakan sampai dia dapat mencium memegang Hajar Aswad. Datang kepada Aisyah. Dia mengatakan saya tadi mendapatkan mencium Hajar Aswad. Bukan dipuji oleh Aisyah, tapi dicela oleh Aisyah. Kenapa? Karena berdesak-desakan. Karena bukan sifat wanita itu. Ya, ke dalam Islam, ya, jika memang pasar itu berdesak-desakan, maka yang datang pergi belanja suaminya. Atau ya, tetap istrinya, tapi suaminya memberikan pagar tangan, agar istrinya tidak bersentuhan dengan laki-laki lain. Ya, ini tidak. Apalagi khususnya ibu-ibu yang berangkat umroh atau haji tanpa mahram. Ya. Mereka jangan bermudah-mudahan. Karena jumhur ulama tidak boleh umroh kecuali mesti pakai mahram. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, Imam Malik, ya, atau Malikiyah, pendapat bolehnya tanpa tanpa mahram, tapi dengan syarat ya dia benar-benar menjaga dirinya. Ini berangkat tanpa mahram, dia berusaha menerobos Hajar Aswad sehingga pingsan misalnya. Pernah terjadi ada jamaah pingsan. Alhamdulillah dia bawa mahram menuju Hajar Aswad, ya akhirnya berdesak-desakan pingsan, akhirnya ditarik dari kaki menuju ke tempat yang aman. Ya, seperti itu. Pentingnya mahram. Tapi tetap kami mengambil pendapat yang
ya, tanpa mahram dengan syarat perjalanannya aman, dengan rombongan yang aman. Seperti itu. Kemudian ya, yang ketujuh, mengkhususkan doa setiap putaran. Putaran pertama doa ini, putaran kedua doa ini. Sehingga kita lihat ada jemaah umroh bawa bawa catatan buku tebal banget dikalungkan di lehernya. Padahal hadis yang menyatakan doa ketika tawaf yaitu cuma antara rukun yamani dan hajar aswad. Itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun selebihnya bebas. Seorang tawaf baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, atau berdoa mengangkat tangan dia, atau dia berdoa dengan lisannya langsung, itu semuanya boleh. Maka ketika kita mengkhususkan, padahal Nabi tidak mengkhususkan, kita jatuh kepada perbuatan mengada-ada. Bukan hanya ibadahnya rusak, kembali tadi ya kepada jatuh kepada perbuatan bid'ah. Ini seputar ketika tawaf. Ya. Ketika sa'i juga ada. Ya. Ketika sa'i kita langsung melihat, mendengar. Ya. Itu jamaah baca inna safa wal marwata min sya'airillah. Setiap nanjak di safa, setiap nanjak di marwah. Padahal Nabi cuma membaca itu ketika pertama kali nanjak di sofa saja. Ini di marwah dia baca. Sampai ke sofa lagi dia baca. Sampai ke marwah baca sampai 7 kali. Bahkan ada yang sampai 14 kali. Padahal ya, sampai dia ke marwah itu baru 1 dihitung. Ke sofa 2. Bukannya dia di bolak balik baru dihitung 1. Sehingga dia 14 kali. Sudah 14 kali dia baca pula inna safa wal marwata, dan ini jelas bid'ah karena nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna safa wal marwata min sya'air sunnah. Kalau misalnya kita tidak baca nggak masalah. Tapi kalau kita mengata-ngata kayak tadi bermasalah. Di sofa baca, di marwah baca, sampai sofa lagi baca lagi. Ya, yang parahnya lagi ketika kita melihat di sa'i, juga di tawaf ada, tapi di sa'i lebih ramai, yaitu baca salawat, baca zikir rame-rame, teriak-teriak, sehingga kaum muslimin dari beberapa negara melihat jamaah itu. Subhanallah, walhamdulillah, teriak-teriak, nyanyi, ya ilahi, malu kita, malu kita. Kita ingin beribadah harusnya benar-benar menghayati, bahkan kalau bisa menangis. Ini tertawa riang, bermain-main, nyanyi, nggak ada nyanyi-nyanyi. Ya, nadanya sama lagi dengan yang dinyanyikan itu. Sehingga orang melihat semua jemaah ternyata dari negeri kita. Itu. Padahal ibadah ya, sa'i, ibadah yang sangat mudah sekali. Ya, tidak ada zikir-zikir khusus kecuali ketika dia nanjak tadi dari Nabi Muhammad SAW. Dan ketika dia berada di Bukit Safa, begitu juga dia berada di Bukit Marwah, dia membaca zikir yang diajarkan Nabi SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah wa syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian dia berdoa. Kemudian baca zikir itu lagi, berdoa, baca zikir itu lagi, berdoa, baru dia menuju Marwah. Selebihnya enggak ada. Adapun lari di antara 2 lampu hijau bukan dari Nabi SAW.
doanya dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Yang dari Nabi SAW cuma dua tadi. Selebihnya bebas. Ketika Nabi tidak mengkhususkan, kita juga tidak mengkhususkan. Jadi di Bukit Sofa kita baca zikir, kita berdoa, kemudian berjalan menuju Marwah, kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, zikir yang paling dicintai oleh Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita baca bebas sehingga jelas pahalanya, ya, bernilai di sisi Allah. Tapi kalau kita mengada-ngada udah tidak diterima, sudah mendapatkan, ya, ancaman kutukan dari Allah, Rasulnya dan manusia. Apalagi ustadz yang bimbing mungkin, ya maaf, yang tidak ada latar belakang pesantren, tidak ada latar belakang pernah belajar syariat misalnya. Apa? Ayo semangat, semangat. Ya. Sebagaimana saya pernah bertemu langsung ada pembimbing, ya, tapi bid'ah ini bukan ketika ibadah, ya. Ketika mazarat, ketika jalan-jalan city tour. Ketika itu kami city tour di Makkah, yaitu Jabal Rahmah. Ya, ana lihat ustadznya, dia suruh itu jamaah untuk menulis nama-nama mereka. Ustadznya nulis nama-nama mereka di batu-batu yang ada di Jabal Rahmah. Kasihan batu-batunya. 1.000 orang, 2.000 orang. Setiap hari mencoret dia. Makanya sekarang dipagar. Sekarang susah untuk naik karena dipagar. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi. Saya waktu itu juga bimbing, ya. Saya pura-pura bodoh, ya. Pak, saya bilang, eh, kenapa sih jamaahnya disuruh nulis? Bahkan yang nggak bawa pulpen katanya pakai tangannya, pakai jari aja ya, isyarat aja ya katanya. Saya tanya, kata ustadznya, ini jawaban yang buat saya itu geleng-geleng. Ya. Gini Bapak katanya, jadi saya nyuruh jamaah nulis itu, nanti kan malaikat kan lewat di sini. Nanti malaikat itu membaca itu nama-nama yang kita tulis. Nanti ketika dibaca tahun depan bisa umroh lagi. Ya ilah. Sampai segitu ya bid'ahnya. Ya, itu. Kemudian eh, yang keliru ketika sa'i, ibu-ibu ikut lari ketika di antara dua lampu hijau. Ya, walaupun yang melakukannya Hajar atau Siti Hajar, tapi syariat Nabi kita bukan perempuan yang lari. Laki-laki yang lari, perempuan tidak. Karena perempuan benar-benar dimuliakan di dalam Islam. Ya. Ada lagi yang full lari dari sofa sampai marwah lari. Dari marwah sampai sofa lari. Ini kayaknya memang ingin cepat selesai. Ya, ini hawa nafsu. Tapi kalau dia meyakini itu sunnah, maka dia telah berbuat bid'ah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian di dalam sa'i juga ada bid'ah yang tidak ada sama sekali pembahasannya. Boro-boro dalil ya. Yaitu habis dia sa'i, dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat habis sa'i. Disamakan dengan tawaf. Habis tawaf ada sholat di belakang maqam Ibrahim. Dia juga sholat di Marwah. Juga ini bid'ah. Kalau ada lagi bid'ah di dalam tahallul. Ya, ya, walaupun ini ada khilaf para ulama. Tapi ya kita ambil yang rajih. Ya, kita katakan ini bukan bid'ah, tapi perkara yang tidak, ya, disepakati oleh para ulama, atau ada sebagai ulama mengatakan la yujzi, tidak sah, ya, baik itu Malikiyah atau ulama seperti Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, la yujzi kata mereka, tidak mencukupi ibadah, tidak diganjar oleh Allah Taala. Itu apa? Laki-laki ya,
dia tidak mencukur rata rambutnya. Ya, dalam Islam, dalam Al-Quran, muhalliqina ru'usahum wa muqassirina la takhafun. Imma dia membotakkan habis muhalliq, atau dia mencukur pendek. Kata para ulama, yang namanya botak itu merata, yang namanya cukur pendek merata. Tapi sebagian kaum muslimin mengikuti pendapat Syafi'iyah, cukup 1 sampai 3 yang dipotong dari rambut cukup. Kata para ulama, di antara Syekh Fauzan, ya, yang mengatakan tidak sah kalau dia hanya mengambil beberapa helai rambut khusus laki-laki, karena Nabi tidak pernah melakukannya. Maka terlepas ini khilaf atau tidak, tapi hati-hatian. Ya. Ini pergi gondrong, pulang gondrong. Nabi Muhammad umroh seumur hidup 4 kali. Dalam 4 kali ini, satunya pun umrohnya di dalam haji wada beliau. Itu beliau semuanya botak klimis. Beliau tinggalkan rambut beliau yang indah, yang barokah di Makkah. Masa kita yang bukan Nabi, ya mukanya juga nggak kayak Nabi, ya malu-malu rambutnya dibotakin, ya pulang pergi gondrong, pulang gondrong lagi, cuma mengikuti pendapat. Kata Imam Malik, pendapat manusia bisa diterima, bisa ditolak, kecuali pendapat Nabi SAW. Ketika sahabat, ya, mengatakan kepada Nabi SAW, kan Nabi SAW mengatakan, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang membotakkan rambutnya. Wahai Rasulullah, kata sahabat, yang pendek, ya Allah, rahmati yang membotakkan rambutnya. Yang memendekkan, wahai Rasulullah, ya Allah, kata Nabi, rahmati yang membotakkan rambutnya. Kata sahabat, yang memendekkan, wahai Rasulullah, ya Allah, rahmati juga yang memendekkan rambutnya. Tidak ada di situ yang motong sedikit. Ya, sahabat memahami seperti itu. Adapun pendapat, ya, yang mengatakan berapa hal lain, bisa benar, bisa salah. Yang nggak pernah salah adalah pendapat Rasulullah SAW. Coba kalau seandainya pendapat yang tidak sah itu benar, apakah, ya, kita senang, ridho, kita pulang ternyata ibadah kita nggak sempurna? Ya. Taruhlah pendapat itu, ya, ada seperti Syafi'iyah, tapi khawatir pendapat itu, ya, tidak sah. Yang sah malah yang mengatakan harus kelimis serata, atau, ya, dia pendek rata. Nah, saya akan juga menutup, ya, ini dengan apa namanya, bid'ah-bid'ah ketika di mazarat. Ini perlu kita angkat juga, ya. Yaitu meyakini di antara mazarat judi kita, mazarat yang di Makkah dulu. Yaitu meyakini bahwasannya kalau ke Mekah mesti naik Gua Thur, mesti naik Gua Hiro. Kalau enggak gitu enggak afdal. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ingin naik ke Jabal Thur, ya, dan dia benar-benar naik, lalu dicegat oleh sahabat, ya, di apa namanya, ditegur oleh sahabat, kalau nggak salah Anas bin Malik, kalau seandainya aku mendapati kamu belum ke sana, ya, niscaya engkau tidak ke sana. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan la tusyaddur rihal, tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah kecuali 3 masjid saja. Tidak ke Gua Hira, tidak ke Gua Sur, tidak. Apalagi dalam rangka, oh ini ibadah, nggak ada sama sekali.
Nggak ada. Makanya Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, pohon yang pernah dijadikan oleh Nabi dan para sahabat mengadakan baiat Ridwan ditebang, dipotong sama Umar bin Khattab. Kenapa? Sering didatangi oleh kaum muslimin mencari barokah, dipotong. Kenapa? Supaya kaum muslimin tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, kita tengok orang naik ke Gua Hira 2 jam bolak-balik. Gua Jabal Sur sama 2 jam. Ini benar ya perkara yang mengada-ngada tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan banyak yang lainnya ya yang seperti itu. Kemudian ya ada lagi ya bid'ah yang dilakukan ketika mazarat ketika berada di Madinah. Mazarat di Madinah lebih banyak bid'ah. Di antaranya mereka ketika ziarah kuburan Nabi SAW. Mereka berdoa ya kepada Allah tapi menghadap kuburan Nabi SAW. Kemudian ada lagi yang berjalan dia mundur sampai benar-benar keluar mundur. Ya. Ada lagi langsung minta kepada Nabi SAW ini syirkul akbar, syirik besar. Ya. Masya Allah. Semoga Allah menjaga kita ketika umroh dari itu. Kenapa kalau syirik besar hapus, bukan hanya hapus amal umrohnya, hapus seluruhnya dari yang pertama dia balik sampai hari itu hapus semua jika jatuh pada syirkul akbar. Minta ke Nabi SAW menyamakan dengan minta kepada Allah syirkul akbar. Begitu juga ketika di kuburan Baqi' kita melihat kaum muslimin mengambil tanah-tanah yang ada di kuburan Baqi' dibawa ke negerinya untuk menjadikan barokah, dibagi-bagi, ini bisa jatuh kepada syirik. Wal'iyadu billah. Yang ada lagi juga ketika di syuhada Uhud, mereka minta langsung kepada syuhada Uhud, berdoa bukan menghadap kiblat, berdoa ke syuhada Uhud, bukan mendoakan syuhada Uhud. Yang paling lucu bahkan ya lucu tapi mengenaskan ya apa bahasa bagusnya ya. Aneh bin ajaib. Apa itu Pak Ustaz? Ini saya dengar langsung ini. Katanya kalau kita ke belakang Bukit Uhud, Gunung Uhud, di situ ada satu batu. Ya mungkin itu batu tempat Nabi pernah bersembunyi ketika diserang oleh hampir mati ketika beliau perang Uhud. Katanya maaf ya ini agak vulgar sedikit. Katanya menyentuhkan kemaluan laki-laki. Batu tersebut menjadi apa namanya? Strong. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini kalau kita nggak apa sembarang memilih travel, kita bukan hanya ibadahnya rusak, hancur-hancur. Nah, masih banyak tapi ini cukup ya. Iya, kita apa namanya jadi materi buat malam ini. Mungkin ada apa tanya jawab setelah ini. Saya serahkan kepada moderator. Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, saat ini mungkin selanjutnya akan ada sedikit perkenalan dari Al-Hafiz Tour and Travel mengenai paket-paket yang ada di Al-Hafiz. Silakan Bapak Ibu atau akhi ikhwah semuanya ingin bertanya atau kita diskusi ya. Bantunya diskusi. Nah, ini masuk pertanyaan
Gimana tata cara membadalkan umroh dan haji yang sesuai sunnah untuk orang yang telah meninggal dunia? Qadarullah, eh, karena apa itu? Yang anak ketahui kebanyakan secara umum yang dilakukan oleh masyarakat, mereka melaksanakan badal umroh, haji untuk orang yang meninggal dunia berbarengan ketika mereka sedang melaksanakan ibadah umroh haji tersebut. Nah, ibadah badal, arti badal itu menggantikan. Syaratnya orang yang melakukannya itu pernah umroh. Jika dia belum umroh, maka dia umroh dulu. Kemudian lanjutan dari pertanyaan itu, ada lagi pertanyaan sebenarnya di situ. Yaitu kebanyakan kaum muslimin, dia berangkat umroh, lalu setelah itu dia badalkan ya eh, orang tuanya, ayah ibunya dan seterusnya. Atau kita bahasa lainnya, satu kali safar, beberapa kali umroh. Di sini khilaf para ulama, apakah boleh umroh berkali-kali dalam satu perjalanan atau cukup sekali? Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin dia mengatakan bid'ah. Syekh bin Bas mengatakan boleh. Tapi kalau kita lihat dalil-dalil yang ada yang mengatakan bid'ah itu lebih kuat. Ya. Adapun badal boleh badal. Tapi tata caranya dia berangkat umroh, ya kemudian besoknya dia umroh lagi untuk ayahnya, besoknya dia umroh lagi untuk ibunya. Jadi sekali safar bisa 12 kali umroh. Karena pernah ketemu kami jemaah dari travel lain bertanya kepada saya ketika di lift dan Bapak komisaris kami, udah berapa kali Pak umrohnya? Ya, baru sekali. Oh kami sudah 9 kali Pak. Subhanallah. Ya, maka ini keliru. Ya, ini keliru karena pendapat yang rajih menurut saya dan ini yang kami ambil satu kali safar, satu kali umroh. Kalau haji ya nggak mungkin ya, nggak mungkin habis dia haji lagi ya nggak mungkin. Kenapa? Karena haji itu tanggalnya nggak bisa berulang kecuali tahun depan lagi. Contoh orang ini selesai haji, berarti sudah tanggal 13 Zulhijjah, dia membadalkan ya nggak bisa. Ya, tahun depan dia membadalkan. Nah, ya mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, baik Ustadz, ini sudah ada masuk lagi pertanyaan via chat. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Puji Handayani dari 16 Ulu Palembang. Afwan izin bertanya, bagaimana dengan tawaf menggunakan skuter Ustadz? Apakah diperbolehkan? Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, khilaf para ulama tentang tawaf dan sa'i menggunakan kendaraan tanpa uzur. Kalau ada uzur, ittifaq mereka boleh. Tapi kalau tidak ada uzur, ya ahsan kita tinggalkan ya tawaf dengan kendaraan, dengan kendaraan, ya karena hukum asalnya mesti ya apa namanya dengan kaki jalan, ya seperti itu. Tapi kalau bicara masalah khilaf, ada yang mengatakan boleh, ya ada yang mengatakan boleh seperti itu. Nah, Insyaallah, jazakallahu khairan Ustadz atas tapi jawabannya. kalau ada uzur seperti maaf apa stroke atau kakinya benar-benar sudah nggak sanggup lagi pegal, maka ketika itu boleh. Baik Ustadz, saat ini sudah masuk lagi satu pertanyaan. Ustadz, apakah benar kalau berdoa dengan tawasul di kubur Nabi itu perkara ikhtilaf berdasarkan hadis amalan Bilal di masa Khalifah Umar? Kurang tahu sahih atau tidaknya.
di masa paceklik? Kurang lebih begitu Ustaz pertanyaannya. Nah, tawassul, para ulama membagi tawassul masyru' wa tawassul syirkiyah atau ghairu masyru', bid'iyah. Yang masyru' atau disyariatkan yaitu tawassul kepada amal soleh kita sendiri. Tawassul kepada keimanan kita. Ya Allah, dengan imanku, Rabbana amanna. Ya Allah, kami beriman kepadamu, ya Allah, berikan ini. Atau dengan amal soleh seperti 3 orang yang masuk goa. Atau bertawassul kepada orang-orang soleh yang masih hidup, boleh. Contoh misal, akhi, kalau kamu nanti tawaf, tolong doakan saya, boleh. Bahkan Umar ya berdoa tawasul dengan Uwais Al-Qarni, minta ampunkan dosanya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun bertawasul kepada Nabi setelah wafat berdasarkan tadi perkataan Bilal di masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu di mana mereka katanya mendatangi kuburan Nabi SAW, maka ini keliru, ini salah. Yang benar adalah ketika paceklik terjadi di masa Umar, Umar radhiyallahu an mendatangi Abbas, paman Nabi SAW, mengatakan, dulu ketika Nabi hidup, kami bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, ya kami bertawasul kepadamu. Jadi berdoa, Abbas turun hujan. Nggak boleh kita bertawasul kepada orang yang meninggal dunia. Mau dia Nabi, apalagi selain beliau. Nah, Baik Ustadz, ini sudah masuk lagi pertanyaan. Bismillah. Afwan Ustadz, apakah boleh ketika tawaf dan sholat sambil menggendong anak usia 1 tahun? Tetapi qadarullah pampersnya ternyata ada air pipisnya. Bagaimana hukumnya Ustadz? nah. Hukum tawaf menggendong bayi boleh, pertama. Ya mau gendong kayak manapun. Yang kedua, bayi ini pakai pampers ternyata ada air pipisnya, enggak masalah. Ya tidak masalah. Ya. Karena pertama, ihram tidak mesti berwudu. Sa'i tidak mesti berwudu. Tahallul tidak mesti berwudu. Tawaf khilaf para ulama ya antara wudu atau tidak. Jumhur ulama wajib wudu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, dia mengatakan tidak mesti wudu. Ya, ini orang tuanya suci, ya cuma anaknya aja yang digendong itu pakai pempes ya. Itu ada pipisnya, nggak masalah, aman. Nah, tapi Baik jangan Ustadz. setiap tawaf ya bawa anak yang pipis gitu. Terus setiap tawaf bawa anak yang pipis ya. Baik Berarti Ustadz, dia ini ada pertanyaan terakhir Ustadz. nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan waalaikumsalam. Ustadz, izin bertanya, apakah ada keutamaan khusus berdoa dan sholat di dalam Hijri Ismail? Mengingat untuk masuk ke dalam sana lumayan berdasarkan dan sulit. Dan bolehkah dilakukan sholat Jumat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram untuk ibu-ibu akhwat? Syukron, jazakallah khairan Ustadz. Ya. Tidak ada keutamaan khusus berdoa di dalam Hijr Ismail. Sebenarnya namanya bukan Hijr Ismail, namanya Hijr aja. Ya, Hijr aja. Artinya tempat yang ditinggalkan tidak dibangun. Karena dulunya Hijr itu sampai ke atas, karena nggak ada uang ketika membangunnya, sehingga dinaikkan sedikit fondasinya. Tidak ada keutamaan khusus. Bahkan ada perkataan para ulama yang sangat-sangat makbul ketika berdoa, yaitu multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Nah, itu sangat-sangat makbul. Adapun keutamaan yang dilakukan di dalam hijr adalah dia itu dianggap sholat di dalam Ka'bah. Kenapa? Karena hijr itu adalah bagian dalam Ka'bah yang tidak tertutup. Karena dulunya itu tertutup. Berarti barang siapa masuk hijr, berarti dia masuk di dalam Ka'bah. Barang siapa yang tawaf di hijr,
berarti dia tawaf di dalam Ka'bah, tidak sah tawafnya. Ya, kalau kita tawaf ingin cepat yang dalam pintas ke dalam hijr, akan nggak sah tawafnya. Nah, Insyaallah jazakallahu khairan Ustaz atas oh, ada nggak jawabannya. paham? Dan ini nggak paham. Untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, mungkin di lain waktu bisa dijawab ya. Ya Ustadz, ini insya Allah ada sekitar 3 hadiah Ustadz Ya, untuk para peserta webinar. Mungkin ada pertanyaan Ustadz untuk pesertanya Ustadz. Insya Allah akan ada hadiah Ustadz. ada hadiahnya ya. Iya Ustadz, insya Allah Ustadz. Untuk Nah, 3 orang Ustadz. iya. Pertanyaan dari kajian kita aja. Ya, pertanyaan yang sangat mudah bisa dijawab. Ya. Sebutkan, tanya pertama ini. Sebutkan rukun-rukun umroh. Berapa rukun umroh? Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab. Asalnya nanti perkenalkan diri lebih dahulu, nama dan domisili tempat tinggalnya ya. Silakan. Silakan Pak Juprianto. Silakan Pak untuk jawabannya bagaimana? Tidak ada yang tahu ya. Jadi langsung aja jawabnya, boleh dibuka suaranya. Mungkin pindah ke Mas Rido kali itu, Bapak Rido. Kalau Mas Tidu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Izin menjawab Ustaz. Tafadhal Syekh. Untuk rukun umroh ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua berihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat tahallul. Masya Allah. Untuk yang keempat, itu yang rajih itu wajib. Ya. Untuk tahallul, yang rajih itu wajib, bukan rukun. Nah, jawabannya sahih, Masya Allah. Jawabannya sahih. Insya Allah selamat. Tanyaan yang kedua. Dari semua prosesi umroh ini, ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Dari semuanya ini, apakah wajib wudhu atau tidak? Silakan. Nanti saya sampaikan dalilnya, tapi cuma jawab itu aja. Silakan tadi Ibu Rusnawati duluan dari Mas. Bu Rusnawati dari Masya Allah, Bu Rusnawati, Masya Allah. Silakan Bu. Bu warahmatullahi Rusna boleh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita melaksanakan umroh, semua yang dilakukan tidak wajib untuk berwudu. Demikianlah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini bisa benar, bisa juga salah, sesuai dengan khilafnya di tawaf. Ya. Ya, betul. Karena kata para ulama, semua
prosesi umroh itu nggak wajib wudhu kecuali tawaf. Jumhur ulama wajib wudhu. Jumhur ulama wajib wudhu. Adapun sebagian ya ulama seperti Syekhul Islam dan yang lainnya tidak wajib wudhu, gitu ya. Tapi kami lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama yang untuk tawaf wajib wudhu. Tapi jawaban ibu benar, masya Allah. Pertanyaan terakhir. Terakhir siapa ini? Belum ada ya? Kita tanya dulu ya. Apa nama mikot yang jika pesawat yang kita kendarai itu turun di Jeddah? Apa nama mikotnya? Di mana mereka ihramnya? Silakan. Silakan Pak Hakim Jalil tadi duluan. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabannya ya lam-lam. Ya, Lam-lam. ya hanya panjang pendek. Iya. Ya lam-lam atau ya lam-lam. Ya lam-lam. Pendek. Ya, kalau panjang mirip ya saman, ya cacam, ya lam-lam ya. Yang benar ya Ya lam-lam. lam-lam. Iya. Ya, di mana dia membaca niatnya? Di atas pesawat, Ustaz. Di atas pesawat, ya. Itu harus tepat niat atau tidak? Apa, Ustaz? Membacanya itu mesti tepat di atas ya lam-lam atau nggak mesti? Itu kalau kemarin tuh pas di pesawat diumumin, Ustaz. Diumumin ya. Heeh. Ya, dia yang jelas para ulama membolehkan untuk mikot itu boleh sebelum sampai mikotnya. Untuk ihram boleh dibaca sebelum sampai mikot boleh. Yang nggak boleh melewati mikot. Ya, Ya. terakhir saya jawab dulu ada pertanyaan ini, Afwan Ustadz, untuk umroh apakah boleh kita mendahulukan kita dulu, ya, umroh bersama suami, sedangkan orang tua belum pernah? Ya, boleh, ya, boleh dia umroh duluan, karena dia yang mampu, orang tuanya belum mampu. Nah, ya itu sudah ya itunya hadiahnya ya. Nah, Insya Allah, jazakallah Ustaz. Masya Allah. Untuk Bapak Ibu yang tadi dapat hadiah, boleh nanti besok atau kapan sempatnya boleh mampir untuk ke kantor Al-Hafiz ya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan ada sedikit perkenalan dari Al-Hafiz Tour and Travel yang insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, Al-Hafiz adalah sebuah travel umroh yang terletak di kota Palembang, yang tepatnya beralamat di Jalan Inspektur Marzuki nomor 10 Pak Jo. Insya Allah kalau orang Palembang mungkin tahu ya daerah Pak Jo. Alhamdulillah saat ini Al-Hafiz sudah berdiri masuk di tahun ketiga, dan Alhamdulillah juga Al-Hafiz sudah ada izin PPU tersendiri. Adapun visi dan misi Al-Hafiz adalah visi membantu ibadah umroh jamaah Al-Hafiz Tour and Travel menjadi ibadah yang insya Allah diterima dan diridhoi oleh Allah dengan menjalankan rangkaian ibadah sesuai syar'i dan sunnah. Adapun misi, menghadirkan umroh yang efisien namun tetap ekonomis, memberi solusi perjalanan yang mudah dengan profesional dan berkualitas. Saat ini Al-Hafiz kita ada paket hemat, paket reguler, dan juga paket gold.
Juga kita tidak menutup kemungkinan untuk membuka umroh private yang minimal jamaah itu sekitar 10 orang. Baik, bagi Bapak Ibu yang ada rencana umroh dalam waktu dekat, pada malam hari ini Al-Hafiz menyiapkan 2 promo spesial. Yang pertama, potongan 1 juta untuk para calon jamaah yang mendaftar khusus pada malam hari ini. Kemudian ada potongan 500.000 yang berlaku selama 14 hari ke depan, dengan catatan nanti menunjukkan bukti keikutsertaan di dalam webinar Al-Hafiz Tour and Travel. Mungkin itu saja sih perkenalan dari Al-Hafiz. Ya, lanjut ke sesi berikutnya mungkin Mas, ke yang untuk dari peserta jamaah yang sebelumnya mungkin yang memberikan testimoni itu. Oke, baik. Alhamdulillah saat ini sudah bersama kita salah satu alumni jamaah Al-Hafiz di keberangkatan November. Beliau ingin sedikit bercerita pengalaman mengenai keberangkatan bersama Al-Hafiz. Kepada Pak Enggar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam. Saya Enggar Krisnawan, alumni Jamaah Travel Al-Hafiz di November. Kebetulan pada saat itu Ustadz pembimbingnya Ustadz Akhiruddin. Dari pengalaman saya selama umroh bareng Al-Hafiz, dari segi pelayanan baik secara virtual maupun secara nyata, Al-Hafiz mempunyai pelayanan yang sangat-sangat profesional, di mana dari secara pengurusan administrasi maupun perlengkapan-perlengkapan, Al-Hafiz sangat mementingkan dan mendahulukan jamaahnya. Kemudian dari segi ibadah, untuk ustadz pembimbingnya sangat-sangat berprofesional. Dari segi perlindungan kita selama di perjalanan, mungkin ada beberapa jamaah yang tertinggal atau apa, tim Al-Hafiz sangat-sangat mendahulukan para jamaahnya. Dan untuk secara ibadah, kita sangat dituntun, baik dari segi yang benar dan yang keliru kita diajarkan untuk tidak melakukannya. Rekomen untuk Al-Hafiz, jazakallahu khairan atas perjalanan umroh bareng Al-Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Alhamdulillah saat ini kita dapat kabar bahwasanya Pak Hafiz selaku komisaris utama dari Al-Hafiz Tour and Travel bergabung bersama kita. Mungkin pada Pak Hafiz kami persilakan, mungkin ada sepatah dua patah untuk menyapa peserta webinar pada malam hari ini. Pada Pak Hafiz kami persilakan. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu, para pendengar yang saat ini bergabung di webinar bersama Al-Hafiz. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di kereta cepat. Ini video nggak bisa di-on kan? Saya sedang saat ini bersama jemaah private sedang melaksanakan umroh, ya, sedang dalam proses berihram. Saya sangat senang sekali dengan kegiatan yang hari ini dilakukan dan semoga bisa membawa kebaikan kepada para Bapak Ibu yang menjadi peserta dan juga menjadi penyemangat kepada kami sebagai pelaksana daripada Al-Hafiz Tour and Travel.
Saya bersama Ustaz Akhiruddin dan juga tim insya Allah berkomitmen untuk membersamai Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman yang penuh fitnah ini memang tidak mudah tentunya bagi kita untuk betul-betul melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan risalahnya oleh Rasulullah SAW. Bahkan tadi yang saya dengar apa yang disampaikan oleh guru kita juga kami alami selama berada di Madinah kemarin dan juga beberapa waktu lalu di Mekah, bahwasanya kebanyakan travel berlomba-lomba untuk memberikan harga yang murah, berlomba-lomba untuk menjanjikan fasilitas ini dan itu. Sedangkan esensi kita berangkat umroh sejatinya adalah mengharapkan ridho, mengharapkan umroh yang mabrur, karena umroh yang mabrur atau umroh yang diterima itu ganjarannya adalah surga. Maka pesan kami kepada Bapak Ibu sekalian dan juga para pendengar yang ada pada malam hari ini untuk lebih selektif di dalam mencari atau memilih travel umroh yang memang punya komitmen untuk menjadi sahabat bagi para jamaah berlandaskan dengan buka di daerah Pajo di Jalan Ismail Marzuki, atau mungkin bisa juga menghubungi hotline ataupun Instagram kami. Dengan senang hati Bapak Ibu kami akan berbagi pengalaman, berbagi apa yang kami ketahui, sehingga Bapak Ibu insya Allah bukan hanya bisa berangkat umroh ke Tanah Suci, tapi juga berangkat umroh bersama travel ataupun sahabat yang bisa membawa Bapak Ibu mendapatkan umroh yang mabrur insya Allah. Salam dari kami dari Kota Mekah. Mudah-mudahan seluruh yang mengikuti webinar ini Allah beri kemudahan untuk bisa berangkat umroh bersama keluarga tercinta dan tentunya bersama travel yang membersamai secara sunnah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Apis yang telah memberikan sedikit sambutan dan penyemangat bagi kami. Mungkin apakah dari Ustadz ada tambahan lagi, Ustadz? Ya. Tambahan atau penutup ya dari saya. Ini udah penutup belum? Belum. Insya Allah yang tutup, Ustadz. Oh, nah. Umroh itu bukan atau bukanlah bagi orang yang murni memiliki banyak harta. Tapi umroh adalah undangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang haji, orang yang umroh, orang yang jihad adalah tamu dari tamu-tamu Allah. Allah mengundang mereka. Mereka penuhi undangan tersebut. Mereka berdoa, Allah kabulkan semua doanya. Maksud saya dari hadis ini adalah Bapak Ibu mulai hari ini berdoa, angkat tangan di salat malamnya, di dalam sujudnya, di setiap waktu-waktu yang diijabah, minta undang sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita diundang presiden, kita senang. Kita diundang oleh gubernur, kita senang. Wali kota undang, kita senang. Teman kita yang berhasil undang, kita senang. Jadilah undangan yang mengundang Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana jika dia mengatakan kun fayakun, jika dia mengatakan undang dia, maka dia pasti pergi. Dan jika Allah mengundang kita, insya Allah yang mengundang akan menjamu, yang mengundang akan memberikan yang terbaik buat kita. Tentunya diterima umroh kita. Dengan diterimanya umroh kita, minimal mendapatkan 2, dihapuskan dosa-dosa dan dihapuskan kefakiran.
Ini yang terakhir ini, kalau orang Muslim mukmin cerdas, jika dia yakin dengan sabda Nabi SAW, dia tidak akan miskin setelah dia pulang dari ibadah haji ataupun umrah. Ini mungkin yang bisa saya jadikan penutup dari ceramah saya. Semoga ana semuanya yang di hadapan kita di Syasha ini, di layar ini, secepatnya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Insyaallah, Ustaz, jazakallah Ustaz. khususnya Pak Hafiz ya, kami minta doa agar kami bisa ke sana lagi. Kami yang sudah juga diundang lagi, yang belum secepatnya diundang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Ustaz. Masya Allah Bima. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dan menyimak webinar ini. Semoga dalam waktu dekat kita semua bisa segera umroh ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah webinar seperti ini akan kami rutinkan. Adapun untuk tema insya Allah akan lebih variatif. Oleh karena itu besar harapan kami agar Bapak Ibu tetap berada di dalam grup guna untuk mengetahui informasi selanjutnya. Saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.